Hai, selamat datang di channel saya. Nama saya Julio. Dan di video kali ini saya akan membuat sesuatu yang baru, yaitu reaksi untuk film The Witcher. Bukan film, tapi episode. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin kasih tahu bahwa apa yang saya tahu tentang The Witcher itu hanya berdasarkan dari game. Saya pernah mainkan gamenya, yang The Witcher ketiga, Wild Hunt. Saya belum pernah mainkan yang pertama atau yang kedua. Dan menurut saya itu game terbaik yang pernah saya mainkan, salah satu, karena gameplaynya bagus, ceritanya bagus. Dan kenapa saya ngomongkan ini itu hanya game? Oke, jadi maksud saya itu gini, setelah saya cari tahu di internet, ternyata cerita dari gamenya Witcher dengan Witchernya Netflix itu berbeda. The Witcher yang di Netflix ini dia bertahun-tahun sebelum ceritanya yang ada di game. Ngerti kan? The Witcher Netflix ini waktu Geralt itu masih muda. Oh, enggak juga, enggak muda sih dia. Maksudnya sebelum dia bertemu dengan karakter-karakter yang sebelum dia jumpa dengan karakter-karakter yang saya jumpai di game. Nah, itulah intinya. Ceritanya belum nyampe ke game lah intinya. Jadi cerita antara di game sama yang ada di Netflix itu berbeda. Oke, itu aja intinya. Dan apalagi kayaknya nggak ada. Jadi ya awak langsung aja mainkan. Oke? Kena siap? Awak udah siap. Oke. Oh, ini jump scare ini. Ini jump scare ini. Ada kambing. Kambing rusa. Oke, jump scare. Abang saya Geralt. Nggak abang sih. Geralt udah tua. Opung. Bisa nggak kena? Nggak kena lagi. Ya ini dia. Game on. Udah kayak gitu aja. Awak di game setengah mati ngelawan monster ini. Mungkin cuma level 1 kuasa monsternya. Geraltnya udah level 30 mungkin. Orang yang ramah. Oh, tambah lagi orang yang ramah. Oh. Ha. Oh, cantik. Renfrey. Nama cowok Renfrey. Jangan-jangan cowok. Enggak lah, ini enggak Thailand. Aman. Suaranya kena. Suara serak-serak basahnya itu enggak serak-serak basah, serak-serak keringnya itu kena. Maksudnya ke gamenya itu kena dia, serak-serak suara seraknya kena gitu. Di sini nanti Geralt dapat headsetnya pun udah mau habis. Oke, pause bentar, ganti headset dulu. Wow. You should speak to Master Irion, our wizard. He's willing to pay for odds and ends he needs for elixirs. That's my name. Marilka. Like milk. Bukan susu. Like Gareth. Kecap. Marilka. Seperti saya besarkan sejak kecil. Bukan. Lupa aku apa kata-katanya. Ya.
probably the stupidest thing I've ever heard. Oh, magic. Well, Greetings. I'm Streckelborn, siapa? Master Streckelborn. Stregobor. Reclusive sorcerer who uses an alias. Kalungnya beda sama yang di game. Ini kayak semacam koin dia, nggak kayak di game. Di game dia macam-macam seperti kepala. For a trot. Siapa nih? As your queen, Princess. Sintra yang ku rasakan. Daughter of King Frederick the Great. Maksudnya penyihir ini membunuh gadis-gadis yang dia culik gitu maksudnya. Membunuh yang membunuh. Oh ya, nggak ada bedanya itu. Satu pikiran awak sama Geralt. Abang awak. Sebenarnya aku tahu siapa namanya, tapi dia sampai sekarang nggak disebutkan namanya siapa. Dia udah tampil beberapa menit, tapi nggak disebutkan namanya siapa. Tapi aku tahu siapa namanya. Oke, masuk akal. no one in the other save me. And they'll be by my side at the market as I get my revenge. Will it help me? I will take down anyone in my way. Berarti dia memang betul-betul dikutuk dia. Unless destiny intervenes. Mouse. Destiny. Renfrey mau membunuh Stregobor. Renfrey mau Geralt membunuh Stregobor. Stregobor asked you to kill me too. Stregobor minta Geralt bunuh Renfrey. I was a girl, born during an eclipse. Ya tergantung siapa yang bayar paling mahal. Queen Calanthe of Sintra. Dothraki udah datang. Mana Khaleesi? Mak langsung serang aja ya, nggak ada parley apa. Jago kali kawan nih. Orang ini siapa? Kok bisa satu gedung sama anggota kerajaan? Saudara. Oh, evakuasi. Oh, Mossack. Magic. Kenapa dia nggak ikut perang? Penyihir tadi. Bisa berapa orang dia bunuh ya kan? I made my decision. You gave me an ultimatum, and I finally won. Oke, ada. Tomorrow I'll leave Barbican. Kayaknya dia nggak ada kasih ultimatum. Hey, Mom. Hoho. Banyak pegang. Destiny. Nggak kena pedangnya ke lehernya. Bisa mati. Siapa yang lenyap? Siapa yang Oh, baru disebutkan namanya. You are destined for I can't do this without you. You must go, Your Highness.
Racun. Wow. It is time. Ya, kok beda racunnya? Oh, oke. Semua bunuh diri. Laszlo, why? Jagoan sekali untuk mana? Semua tepat sasaran. Bah, kok pandang-pandang lari. Where's Renfrey? She's at the tower with your little friend, Varelka. Barelka. Oke. Wow. Oke. One here until Struggle comes down. Leave Blaviken. It's not too late. Magic doesn't work on me. Silver does though. I won't be able to stop. Oke. Jago juga dia. Sigaralnya nggak serius kayak ini. Bisa dibunuhnya kapan aja nih. Bukan nggak. Matikan. Wait lagi ya. Bandel kali kau di. Oke. Ya nggak jadi weak-weaknya. Di samping ini yang kena kayaknya nggak terlalu parah kali loh. Nggak tahu lah. Nggak pernah pula kena potong di leher. Di samping ya. Nggak tahu lah. Wah, sampai terbenam kayak gitu. Marika? Marika! Get me a Betul. cot. We'll take her to the tower for an autopsy. Kima ini. If you touch a single hair on her head, yours will be on the ground next. Matikan. Ada itu, matikan. We need to take it. Get out of Blaviken, Geralt. Don't ever come back. Malika. Apa pikir kita kawan? Udah dibesarkan kau dari kecil, seperti anak sendiri. Kima ini mati kena tadi.
Oke. Untuk episode perdana aku bilang cukup bagus, nggak mengecewakan, nggak, bagus. Jadi ya saya sebagai fans Witcher memang mengharapkan ekspektasi saya itu cukup tinggi. Saya benar-benar waktu pertama kali Netflix mengumumkan bahwa mereka akan mengadaptasi novel Witcher, ini dari novel ya, bukan dari game. Mereka ingin mengadaptasi novel Witcher menjadi sebuah film episode, serial TV. Saya ada sedikit apa bahasanya ya, ada sedikit keraguan lah ya kan, karena aku pernah dengar ada film Witcher sebelum yang ini, yaitu versinya Polandia asli, dan ku dengar reviewnya hancur. Filmnya kurang bagus. Ya maka dari itu saya agak sedikit ya ragu-ragu lah. Ya tapi seperti saya bilang, untuk episode perdana yang cukup bagus. Saya sangat terhibur lah. Ya enggak mengecewakan, enggak mengecewakan. Saya suka pemerannya. Pemeran utamanya Henry Cavill, udah pasti suka. Yang mainkan Cyrilla juga bagus, intensnya dapat. Baru Renfri saya nggak di game, nggak ada namanya Renfri. Dan ratunya ini pun saya nggak, di game pun juga nggak ada. Jadi ya yang saya tahu itu Geralt, Ciri. Dan setelah saya selesai nonton, saya cari tahu rupanya Mosek itu rupanya nama lain dari Hermione. Nah, Hermione itu di game ada. Jadi ya kayak gini rupanya dia versi filmnya, versi aslinya. Kalau versi gamenya seperti ini. Ya memang versi gamenya betul-betul ekstrim ya. Jadi saya mau ada bahas sedikit beberapa scene aja ya. Saya bukan mau, ada beberapa yang aneh ku tengok, seperti scene yang ini, Geralt melawan Kikimora. Awalnya kan mereka muncul dari danau. Jadi logikanya danau ini kelihatan dalam. Tiba-tiba ketika Geralt dilemparkan sama Kikimora masuk ke danau, dangkal. Makanya situ waktu saya pertama kali nengok, kok gitu. Dan yang kedua, masih di pertarungan yang sama, Geralt melawan monster ya. Bukan bermaksud untuk membandingkan dengan yang di game ya, tapi ya kalau di game ketika melawan monster itu kita harus lasa. Lasa itu apa ya bahasa Indonesia yang baik dan benar? Lasa itu lincah gitu, harus guling-guling, harus lompat kiri, harus lompat kanan gitu. Kayaknya ada lompatnya lah. Ya maksudnya pokoknya harus lasa lah ketika melawan monster. Dan di sini ini Geralt sama sekali nggak bergerak, tapi maksudnya dia nggak lasa gitu, nggak lincah. Dan ironisnya ketika Geralt melawan teman-temannya Renfri, justru disitulah dia lasa, justru disitulah dia lincah, nggak ketika melawan monster. Dan ketika di game, justru di game itulah lawan manusia lah kita nggak perlu lasa, cukup diam di tempat, kita counter aja serangannya baru kita bunuh, selesai, nggak perlu lasa. Jadi ya bukan seperti yang saya bilang tadi, bukan bermaksud untuk membandingkan ya, tapi lucu aja gitu bagi saya yang udah pernah mainkan Witcher gamenya dulu sebelum nonton ini gitu. Kalian pun yang pemain Witcher juga pasti ngerasakan yang sama lah, nggak usah bohong. Jadi oke, lanjut. Apalagi nih, setelah itu setelah itu Geralt nyampe di bar. Di sini sekali lagi saya membandingkan ya di game. Kalau di game ya situasinya pas, Geralt ke bar mana aja. Kalau di game itu pasti sambutan dari orang-orang di bar itu ya hangat, ramah. Tapi ada satu yang pengecualian. Di bar nggak akan pernah jumpa sama cewek cantik. Itu kok di game. Di sini bar pertama di episode pertama langsung jumpa sama Renfri. Wah, enak kali. Oke, apalagi? Malika pengkhianat. Nah, di episode ini banyak kali aku dilempar nama-nama gitu kan. Jadi aku kadang bingung sendiri, ini orang ini ngomongnya apa gitu ya kan. Tapi pastinya awak bakalan tahu juga nanti di episode berikutnya. Jadi terkadang bingung juga gitu, ada nama terus mereka ngomongnya apa, seakan-akan udah tahu gitu, padahal enggak.
Nah, Stregor dan Renfri. Nah, inilah salah satu yang saya sukai dari episode ini. Ini menunjukkan bahwa inilah The Witcher. The Witcher itu Geralt ini dihadapkan kepada situasi di mana dia harus memilih A, B, C, dan A, B, C ini sama-sama punya poin yang menguatkan opini orang itu sendiri. Jadi ketika saya nggak usah lah, gue bahas game lagi ya. Maksudnya ketika kita yang nggak tahu apa-apa ketika pertama kali, si A menjelaskan situasi dia, si B menjelaskan situasi dia, si C pun menjelaskan situasi dia, dan tiga-tiganya masuk akal, ya kan? Geralt di sini, kita pun gitu, yang nonton ini pun bingung siapa sebenarnya yang benar. Dan cantiknya ya kan, di sini nggak dipertunjukkan, mungkin di sini diperlihatkan bahwa si Stregor inilah yang salah. Ya kan, dia walaupun udah mati ini Renfri, dia masih ingin mengautopsi. Aku tadi nyebutkan nama siapa ya? Oke, ulang. Di sini di episode ini pun nggak ditunjukkan siapa yang salah sebenarnya. Menurut aku ya, opini aku ya. Karena di sini di ending scene-nya, di scene terakhir, di sini ditunjukkan Stregor masih mau mengautopsi mayatnya Renfri. Mayat udah jadi mayat gitu. Situ kan kita kelihatannya agak aneh gitu ya kan. Tapi bukan berarti dia salah. Opini aku. Bukan berarti juga Renfri benar. Ya kan? Jadi pada akhirnya ya itu terserah kalian, terserah ya para penonton gitu kan, para viewer, siapakah yang salah, Stregor kah yang salah, Renfri kah yang salah, Mariel kah udah pasti salah. Jadi poin saya terakhir sebelum saya tutup video ini, ketika adegan Cirilla dengan neneknya, siapa namanya lupa gue tadi. Kayaknya nggak ada disebut lah namanya. Ada disebut ya? Tunggu bentar dulu. Nggak ada. Yang ada disebut suaminya itu Ace, kakeknya Cirilla. Itulah nih episode ini. Kalau aku belum pernah main gamenya itu, aku masih bertanya-tanya, ini cewek ini siapa sih? Itu hampir mau sejam, hampir mau menit-menit terakhir baru disebut namanya Cirilla. Baiklah, untung aku udah pernah mainkan game ini. Kalau nggak, ini siapa ini cewek ini? Bingung, princess iya, tapi namanya siapa? Jadi balik lagi ke adegan neneknya, belum tahu namanya, nggak disebutkan, dan juga Cirilla, di mana neneknya minta Cirilla mencari Geralt karena dialah takdirnya. Jadi aku tengok di episode ini banyak takdir diomongan, banyak takdir diucapkan gitu, seakan-akan takdir ini tema dari film The Witcher ini. Episode asik film aja aku bilang. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, takdir ini sepertinya menjadi faktor yang kuat di episode di serial The Witcher Netflix ini. Jadi ya aku nggak tahu mau mereka apakan takdir ini. Pastinya akan mereka lakukan sesuatu ya, karena nggak mungkin diucapkan berulang-ulang gitu ya kan, semacam jokes gitu. Ini takdir ini semacam punchline gitu ya kan. Bukan, takdir ini semacam set up gitu. Diucapkan berulang-ulang gitu, pasti ada punchline-nya. Nggak mungkin tiba-tiba ditinggalkan. Tapi nggak tahu juga ya kan. Ya, sekian dari review dan reaksi saya. Semoga Anda semua terhibur. Saya pamit dulu. Semoga hari Anda semua menyenangkan.